Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badriah Agustina dari Prodi Terjemah semester 7. Saya di sini akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Kritik Penerjemahan Gemini Pro pada Kitab Nazar fi Fikri Al-Imam Al-Asy'ari karya Ahmad At-Thayyib. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Di sini terdapat teks sumber yaitu dari karya Ahmad At-Thayyib. Saya hanya mengambil di satu halaman saja, di halaman 17 di buku beliau. Kemudian slide berikutnya ini adalah hasil terjemahan dari Gemini Pro. Nah, latar belakang masalah presentasi saya ini adalah objek kajian kitab Nazar fi Fikri Al-Imam Al-Asy'ari karya Ahmad At-Thayyib yang menggunakan bahasa Arab kontemporer. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah terangkatnya dari kesulitan penerjemahan teks teologi Islam atau ilmu kalam. Berbeda dengan teks sejarah, teks kalam penuh dengan istilah filosofis. Ketika kita menerjemahkan dengan menggunakan AI seperti Gemini Pro, mesin ini sering mengalami kegagalan budaya. Contohnya, ia menerjemahkan istilah klasik, justru malah menggunakan konsep fisika modern atau filsafat barat yang justru mengaburkan makna asli dari pemikiran Imam Al-Asy'ari. Kemudian slide berikutnya terdapat data temuan kasus 1 seperti Az-Zarrah yang diterjemahkan menjadi atom. Atom ini kan ranahnya ke fisika modern berupa proton atau neutron. Kemudian dalam kasus kedua yaitu ada Al-Aqrad yang diterjemahkan dengan Gemini Pro menjadi aksiden. Ini juga perlu dikritik karena interferensi filsafat barat. Istilah ini asing bagi pembaca muslim Indonesia yang lebih akrab dengan sifat. Kemudian kasus yang ketiga ada al-jism yang diterjemahkan menjadi benda. Ini juga perlu dikritik karena generalisasinya berlebihan. Jism dalam teologi bermakna sesuatu yang memiliki ruang atau mutahayiz, bukan sekadar benda mati. Mari kita lihat bukti kesalahannya. Pertama, Gemini menerjemahkan Az-Zarrah menjadi atom tadi kan. Ini adalah kesalahan fatal karena seolah-olah Al-Asy'ari membahas fisika nuklir, padahal beliau membahas metafisika substansi. Kedua, Al-Aqrad diterjemahkan menjadi aksiden tadi. Ini adalah istilah filsafat barat yang membingungkan orang awam. Seharusnya diterjemahkan menjadi sifat atau gejala. Kemudian yang kasus ketiga tadi, jism diterjemahkan benda, padahal dalam kalam maknanya lebih spesifik sebagai substansi yang memiliki dimensi. Kemudian slide keempat terdapat data temuan teks sumber dari teks sumber Mushkilah la yustahanu biha. Terjemahan Gemini Pro diterjemahkan menjadi masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Ini juga perlu dikritik karena melanggar register. Kata enteng adalah ragam yang dapat menurunkan wibawa teks akademik teologis. Padanan seharusnya signifikan atau tidak dapat diremehkan. Selain istilah teknis, Gemini Pro juga gagal dalam bahasa. Frasa yustahanu biha diterjemahkan menjadi tidak bisa dianggap enteng. Kata enteng itu bahasa lisan sehari-hari. Menggunakannya dalam kitab teologi membuat teksnya terdengar kurang serius, bahkan tidak serius, dan menurunkan wibawa akademisnya. Oke, masuk ke slide selanjutnya yaitu analisis interferensi. Ada dua, ada interferensi leksikal dan ada interferensi struktural. Dari interferensi leksikal ialah masuknya konsep filsafat barat, yaitu contoh tadi ada aksiden. Kenapa? Karena dominasi data udah terlatih oleh
literatur barat. Nah, kemudian interferensi struktural, repetisi kata masalah, yaitu ini sangat bermasalah karena mengikuti struktur Arab tilka yang muskilatu. Penggunaan sesungguhnya di awal kalimat ini karena adanya interferensi inna. Kenapa kesalahan ini terjadi? Karena adanya interferensi. Gemini Pro terlalu dipengaruhi oleh literatur barat, makanya muncul kata aksiden. Selain itu, strukturnya masih kaku mengikuti struktur Arab, seperti pengulangan kata masalah yang tidak perlu. Solusinya dari penerjemahan Gemini Pro agar menjadi terjemahan yang lebih baik dengan menerapkan prosedur menurut Newmark. Saya menerapkan memakai 4 teknik, yaitu teknik pertama deskriptif, ekuivalensi deskriptif, kedua memakai teknik couple atau pasangan, ketiga teknik modulasi, dan keempat teknik transferensi. Untuk atom kita ganti dengan teknik deskriptif substansi terkecil. Untuk aksiden kita gunakan teknik Couples menjadi sifat-sifat. Dan untuk kata enteng kita lakukan modulasi menjadi kendala serius agar lebih akademis. Slide berikutnya adalah evaluasi kualitas terjemahan. Dari akurasi sedang, keberterimaan rendah, keterbacaan cukup. Secara keseluruhan, kualitas terjemahan Gemini Pro akurasinya sedang, kalimatnya benar, tapi istilahnya salah. Keberterimaannya rendah karena bahasanya campur aduk. Keterbacaannya cukup, bisa dibaca tapi membingungkan secara konsep dan konteks. Kesimpulan, Gemini Pro melakukan anakronisme dengan memasukkan istilah sains modern ke teks klasik. Ia juga bias barat dan tidak konsisten dengan dalam laras bahasa. Jadi hasil terjemahan AI ini walaupun udah pro, secara tata bahasa bagus, tapi secara konsep teologis menyesatkan dan berbahaya jika tidak diedit oleh ahli para penerjemah. Oke, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.